Shalom, selamat malam. Jadi sekarang buka Wahyu pasal 3 ayat ke-20. Sekarang kita mau belajar kebenaran firman di sini ya, yang berhubungan dengan Natal. Ya, kita tidak berbicara tentang Natal kemudian Tuhan didatangi Maria lagi. Kita tidak bicara kemudian dia lahir di kandang domba yang memberitakan bahwa tidak ada orang menerima dia. Ya toh? Karena kenapa semua penginapan penuh. Ya, hari ini kita akan belajar ternyata kita belum menerima dia sepenuhnya. Ya, kita selalu memakai standar Alkitab, kita tidak memakai standar doktrin, kita tidak memakai standar pendeta. Ya, jadi dosa yang utama zaman sekarang itu adalah dosa tidak bayar perpuluhan. Ya, itu menjadi dosa yang paling utama kalau zaman sekarang, saudara. Itu yang aneh. Sejak kapan tidak tahu itu diputar-putar. Ya, baik, sekarang lihat di sini ayat 20. Tengoklah aku berdiri di buka pintu sambil mengetuk. Berdiri sambil mengetuk. Kemudian jikalau barang seorang mendengar suaraku serta membukakan pintu, maka masuklah aku kepadanya, lalu makan dengan dia dan ia dengan aku. Saudara, ketika saya dapat ayat ini, saya masih buka banyak terjemahan. Karena waktu kita baca ayat ini, saudara, ada hal yang aneh. Yesus berdiri depan pintu mengetuk. Kalau orang bukakan, maka dia akan makan bersama orang itu. Kalau penafsirannya, saudara, penafsiran bodoh-bodoh, berarti Yesus mengetuk pintu untuk cari makanan. Betul, coba lihat. Kalau ada yang buka pintu, aku masuk dan kemudian aku akan makan bersama dia. Itu penafsiran pertama yang bodoh-bodoh. Kedua, penafsiran yang nggak pinter. Ya, mengetuk pintu terus Yesus bilang aku akan makan bersama dia. Berarti Yesus datang sudah bawa bekal. Itu yang kedua penafsiran bodohnya. Ya, jadi terus tafsir yang mana yang benar gitu loh tafsirannya. Apa Yesus memang mengetuk pintu karena dia lapar? Terus aku lapar, tolong buka pintu supaya aku bisa makan sama kamu. Atau kedua, tolong buka pintu, aku bawa makanan supaya kita makan bareng. Saudara, ternyata saudara-saudara dan saya akan melihat nanti terjemahan lainnya lebih jelas lagi dan sama sekali berbeda dari yang kita bisa mengerti dari ayat ini. Saudara dan saya jangan terus merayakan Natal. Sudah dari bayi, dari kandungan dibawa Natalan sama orang tuanya, dibawa sama ibunya. Pergi gereja Natalan, ya, dikasih kue Natal. Betul? Tapi sampai hari ini Yesus tidak pernah mengalami Natal dalam hidupnya. Ya, memang Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi lahir di hidup kita, banyak orang Kristen belum, saudara. Ya, saya pun dari sekolah minggu sudah pergi gereja, tapi saya mengalami kelahiran baru bukan waktu saya sekolah minggu, bukan waktu saya SMP, SMA. Saudara, bukan waktu saya kerja. Tapi saya mengalami kelahiran baru ketika saya benar-benar menyerahkan hidup saya ke dalam rencana Tuhan. Cuma dibaptis cemplung gitu lahir baru, enggak. Siapa di sini ibu yang cerewet habis dibaptis jadi pendiam? Ada? Siapa bapak yang kasar habis dicemplungi jadi baik? Tidak ada. Betul, tetap aja kelakuannya. Betul apa tidak? Loh, iya apa enggak? Jujur aja saudara, sekalipun saudara dan saya dicemplungi berkali-kali, cemplung lagi. Kelakuan seringkali tidak banyak berubah. Amin. Loh, iya apa enggak? Jujur aja. Lihat suamimu, lihat istrimu. Ya, barometernya di situ, betul? Iya. Nah, lihat lagi yuk. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bagi kalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Saudara, dalam terjemahan The Message ayat ini luar biasa sekali. Ya, ini akan kita lebih mengerti. Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia kan tafsirannya Yesus lagi minta makan. Kedua, Yesus bawa makanan. Ya, nah ini akan kita lihat sekarang. Look at me, I stand at the door, I knock. If you hear me call and open the door, I'll come right in and sit down to supper with you. Ayat 21. Ya. Conqueror will sit alongside me at the head table. Di sini terjemahan lain juga, ya. Di sini conqueror will sit alongside me at the head table just as I, having conquered, took the place of honor at the side of my father. That's my gift to the conquerors. Saudara perhatikan. Iya. Kita Kristen, Yesus sudah lahir. Waktu dia lahir kan ada sukacita. Betul. Ceritanya setiap kali Natal kan sukacita, pengharapan baru. Setiap kali Natal ada juru selamat yang turun. Setiap kali Natal ada penolong. Setiap kali Natal ada anak Allah yang dibesarkan buat kita. Kan begitu aja inti-inti ceritanya. Bolak-balik begitu. Betul.
Tahun-tahunan pun kita pergi gereja, bolak-balik temanya begitu. Saya sebagai jemaat, saya cerita sama saudara. Dari sekolah minggu saya selalu dengar ceritanya begitu, intinya begitu aja. Sampai saya bilang, memang gak ada korban lain sih. Yesus telah lahir bagi kita, ada pengharapan, saudara. Ada apa? Terang telah datang. Tapi buktinya orang semua mukanya gelap, stres. Ya toh? Dan itu Kristen yang sudah puluhan tahun jadi Kristen. Saudara, sekarang kita mau lihat di mana letak salahnya, saudara. Ya, Yesus sudah datang buat kita. Dan itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi sudah 2000 tahun kondisi kita, maaf kata, sama saja. Bingung, susah, stres, kacau, galau, dan lain-lain. Sama saja. Ya, dan selalu diberikan harapan. Betul? Kelahirannya memberikan pengharapan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Cuma melihat terang, tapi tidak dalam terang. Melihat entah di mana jauhnya. Saya melihat matahari, tapi jauh betul. Saya melihat bulan, tapi jauh betul. Jadi, percuma kalau semuanya serba jauh. Betul. Apalagi nih lampu neonnya jauh. Di atas gunung sana lampu neonnya. Bisa terang dekatnya. Sekarang kalau kita lihat dari lampu neon jarak 1 kilometer, kita bisa terang nggak di sekitar kita? Nggak bisa. Nah, sekarang saudara lihat kembali di sini ayat 21. Ya. Firman Tuhan katakan, ayat 20, saudara, teriman itu dikatakan, ya, barang siapa, look at me, lihat aku berdiri di pintu, aku mengetuk, barang siapa, jadi lihat, saudara. Kalau di terjemahan di sini dikatakan dengan jelas, conqueror will sit alongside me at the head table. Jadi saudara, begitu Yesus diizinkan masuk ke dalam rumah itu, maka dia akan menyiapkan pesta di rumah itu. Saudara dan saya perhatikan. Jadi, di sini kita bisa mengerti kenapa hidup kita sebagai orang Kristen tidak ada hidup dalam suasana pesta hatinya, pikirannya, hari-harinya. Cuman ada bingung, stres, susah, dan segala macam. Jadi, kalau dari ayat di sini saudara bisa melihat apa? Ketika dia diizinkan masuk, dia itu mau masuk untuk apa? Mau mengadakan pesta di dalam. Jadi, di sini berarti kalau saudara dan saya sudah ikut Yesus, cuma ikut saja, ya, terus cuma dengar khotbah berkat, cuma kalau diajarkan bukan berkorban buat Tuhan, bukan kasih persembahan membawa korban, tetapi membawa taburan. Walaupun uangnya sama, amplopnya sama saudara masukkan, persembahan dan taburan itu sama sekali berbeda. Kenapa? Di dalam kitab Musa selalu bicara tentang korban. Bawalah persembahan, bawalah Kalau zaman sekarang, bawalah taburan supaya dilipat gandakan. Itu sama sekali salah, saudara. Kenapa salah? Dari dulu Tuhan bilang, bawalah segala persembahan. Bukan bawalah taburan, karena kalau taburan berarti saya kasih, tapi saya tuntut dikembalikan berlipat. Kalau persembahan ya sudah saya kasih, titik sampai di sana. Beda loh saudara. Halo, contoh sebagai istri, ini uang bulanan, plek. Terus kamu jangan cerewet kalau aku pulang, kamu jangan banyak tanya, berhenti ngomel-ngomel. Nah, gimana rasanya jadi istri? Oh jadi ini uang untuk membungkam. Jadi saya disuruh beli plakban kalau begitu. Ya tuh suami pulang pasang, ya suami pergi berbuka gitu. Saudara, jadi lihat di sini, ya. Kita terbiasa hidup kita, di dalam rumah hidup kita ini, ada meja yang isinya makanan kepahitan, kegetiran, makanan sakit hati, makanan apa lagi? Macam-macam itu sudah biasa di hidup kita. Halo? Iya dah, makanan apa? Kekecewaan. Iya dah. Terus apa lagi? Makanan kenangan masa lalu yang pahit tapi tetap diingat. Dulu saya sukses, sekarang begini. Sudah tidak usah ingat. Kenapa kalau tambah ingat, tambah pahit, tapi senang diingat. Aneh manusia tuh. Betul apa enggak? Contoh ibu, bapak. Coba dulu saya kawin sama si Anu. Kan tidak begini nasib saya. Betul? Itu kan sudah lewat. Tapi tetap diingat. Rasanya memang kalau dulu, ya manis. Tapi sekarang tambah diingat kan tambah pahit. Tapi di mood aja betul pahitnya itu. Betul apa tidak? Orang-orang yang sudah terbiasa di meja makan. Di rumah kehidupannya itu kepahitan, kekecewaan, kegetiran dan segala macam. Itu orang yang belum mengizinkan Yesus masuk ke dalam. Karena dia bilang kalau aku masuk ke dalam,
Kita makan bareng, aku bikin pesta. Karena di terjemahan The Message jelas sekali, saudara. Ya, dia katakan, kamu akan makan bersama aku at the head table. Di meja utama. Berarti masih banyak meja yang lain. Itu suasana pesta. Halo? Halo? Jadi, kalau dia diinginkan masuk di hidup kita, Alkitab bilang dengan jelas apa? Saat rumah itu akan pesta. Bukan hanya, maaf, satu orang yang buka pintu itu yang akan pesta. Tapi satu rumah itu akan pesta. Karena ada head table. Kalau ada head table, ada meja utama, ada meja yang lain-lain. Halo? Contoh kayak pesta toh. Meja yang paling depan dulu. Ya tuh meja keluarga. Misal kayak orang mantenan. Kan meja depan-depan tuh meja utamanya. Yang lainnya meja tamu toh. Betul apa ya? Nah, jadi dari sini saja saudara dan saya bisa lihat. Ya. Kalau kita ini selama ini hanya makan kejenuhan menjalani itu. Makan kesuaman. Makan tidak semangat. Tuhan bilang izinkan aku masuk. Izinkan aku masuk, kata Tuhan. Dan aku akan buat pesta di dalam. Tapi kenapa? Tapi kan saya sudah terima Yesus. Saudara, terima Yesus dengan mengizinkan Yesus masuk, beda loh saudara. Terima Yesus artinya apa? Menerima perbuatan Yesus. Dia datang, diutus Bapaknya sebagai anak Allah, sebagai penebus, sebagai juru selamat, sebagai penolong. Kita terima. Betul? Tetapi menerima Tuhan pribadi beda loh sama menerima perbuatannya. Contoh, saudara jadi istri. Ya, dia terima engkau sebagai istri karena kepintaranmu cari uang. Atau dia terima engkau sebagai suami karena kepintaranmu memenuhi semua keinginannya. Tapi begitu engkau tidak bisa penuhi keinginannya, dia uring-uringan, ngamuk, misui engkau dan segala macam. Bisa ditangkap bedanya? Bisa ditangkap bedanya? Jadi menerima pribadinya, bukan menerima embel-embel lainnya itu, kemampuannya cari duit, pangkatnya, jabatannya, asetnya, warisannya. Saudara, kita lihat di sini kebenaran ini. Ya, Tuhan katakan, aku mau masuk. Dan dia bilang, kamu akan duduk sama aku di meja utama. Berarti ada meja lain, ini banyak meja di situ kalau dia masuk. Nah sekarang yang selama ini di meja hidup kita ini, di meja hati kita ini, apa aja sih yang di atasnya? Sumpah serapah, caci maki, kekecewaan, keputusasaan, semua makanan busuk. Dan kita sudah terbiasa makanan busuk itu dan enak. Betul? Loh. Coba orang biasa makan super pedas, buat dia, wah enak. Teman saya ada. Wah, kalau makan tuh mesti sambalnya gila, saudara. Sampai saya bayangkan cacing di dalamnya itu. Iya, dimandikan cabai. Wih, pasti teriak-teriak, pisuk-pisuk. Betul, saudara. Ya, tapi buat dia biasa. Mesti kalau apapun dia makan itu mesti minta lagi cabai, minta lagi cabai, minta lagi. Buat dia biasa. Coba orang lain ikuti dia. Wih, itu kayak olahraga lari 10 kilo keringetnya. Betul. Nah kita sudah terbiasa saudara makan segala yang berbau busuk. Kepahitan dan jenis-jenis kekecewaan. Semua kita sudah biasa. Tapi Tuhan bilang aku mau masuk, kita mau pesta. Aku mau bikin di hidupmu tuh suasana pesta. Aku akan memberikan kamu makanan. Ya lihat. Kamu akan makan bersama aku di meja utama. Namanya di meja utama. Itu meja yang paling terhormat. Dan di meja itu hanya orang-orang khusus yang duduk, bukan tamu biasa. Jelas itu. Ya, Tuhan mau memberikan kita keistimewaan. Tuhan mau memberikan kita posisi yang terhormat. Memberi makanan yang berbeda. Nah, lihat saudara. Kita sudah terbiasa makanan busuk setiap hari. Bahkan sudah sekian tahun kita terbiasa dengan segala yang busuk. Yang tidak bikin kita sehat rohaninya. Tidak bikin kita ini semangat menjalani hidup kita. Tidak buat kita ini bergairah. Cuma mukanya manyun aja, susah aja. Katanya bagimu telah lahir juru selamat. Amin. Tapi buat hidup kita apa gitu? Ya, dia menyelamatkan saya dari dosa. Tapi dari masalah belum itu. Dia memang penolong, tapi nolong saya. Ngangkat saya punya gaji, karir, penghasilan, belum itu. Jadi kembali ke sini sekarang. Ya, dikatakan apa? Aku mengetuk, kau buka. Aku bikin pesta. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari terjemahan The Message.
Ya, bukan Yesus ngetuk-ngetuk karena kelaparan minta makan. Contohnya, saudara-saudara ingat loh, ini awal bulan, mana perpuluhanmu? Ya, Yesus enggak pernah gitu. Saudara, selama dia pelayanan pun dia enggak pernah negur orang tentang perpuluhan. Malah dia tegur orang yang memberikan perpuluhan berlebih-lebihan. Itu yang enggak pernah dibahas. Dia menegur mereka yang memberikan perpuluhan yang berlebih-lebihan. Yaitu apa? Jintan, adas, dan lain-lain. Kenapa dia tegur? Karena tidak pernah ada Tuhan suruh berikan perpuluhan dari bumbu masakmu. Kalau saudara baca terjemahan New King James, ya, Alkitab mengatakan perpuluhan itu apa? Dari setiap pertambahan asetmu, dari setiap pertambahan penghasilanmu, baru ada perpuluhan. Ini petani, beli bibit toh. Beli bibit, terus ngupain orang kerjakan sawah. Katakan begini, kerjakan sawah. Terus beli bibitnya, beli pupuknya. Ya toh? Terus apa lagi? Ngerawat sampai panen. Ongkos panen. Ya kan? Terus, katakan dia dapat jual. Katakanlah ongkosnya semua 2 juta. Dia dapat jual, katakan 10 juta. Itu bukan dari 10 juta itu perpuluhannya. Tapi dari 8 juta. Saya bisa buktikan dari terjemahan New King James. For the every increase of your wealth. Pokoknya kamu imani saja. Serahkan semua berapa penghasilan 1/10-nya. Terjemahan New King James bilang for the every increase. Setiap ada pertambahan. Setiap ada increase itu pertambahan. Contoh. Kita kerja. Gaji 5 juta. Katakan gaji 5 juta. Bayar listrik, bayar ini, anak sekolah, dan lain-lain. Sisa 1 juta. Sisa semua dari bayar dan segala macam. Terus kita perpuluhan dari 5 juta? No. Kalau menurut terjemahan New King James, no. Dari mana kau sudah pakai? Sisa berapa hartamu bertambah? Kau kan bertambahnya cuma 1 juta. Betul, sisa cuma 1 juta. Itu yang menjadi pertambahan hidupmu tuh. Ya, jadi apa? Nggak ngerampok saudara, nggak bikin saudara miskin. Ya, katakanlah jual kue. Ya, jual kue biasa kan cuannya bisa pas, katakan 25% tok. Ya, modal 1 juta, 25% katakan 1.250.000. Terus saudara hitung dari 1.250.000 perpuluhannya berarti 125.000. Saudara cuma dapat 125.000. Tuhan nggak ngerampok saudara. Ya, banyak orang tahu imani saja, berikan. Turuti yang tertulis, bukan yang orang-orang tamak terjemahkan. Kalau suka baca, banyak membaca, terutama terjemahan bahasa Inggris. Karena terjemahan bahasa Inggris begitu banyak, ada belasan terjemahan. Beda sama terjemahan kita. Bahasa Indonesia cuma ada terjemahan bahasa Indonesia ITB, terjemahan bahasa Indonesia baru, sehari-hari, bahasa daerah. Kalau bahasa Inggris enggak, banyak sekali. Dan itu semua diakui saudara terjemahannya. Ya, oleh lembaga-lembaga Alkitab yang memang sah. Jadi itu terjemahan bisa dipertanggungjawabkan, bukan terjemahan sendiri. Saudara, makanya kita kembali lagi ke sini dulu. Kita sekarang, kalau kita tidak izinkan Yesus masuk, kita selalu makanannya tidak enak. Mukanya tidak bisa cerah, susah melulu, minta doa melulu. Jalani hidup, kayaknya dunia hidup ini adalah penderitaan. Mati adalah jalan keluar. Ini penyakitnya. Ya, kenapa? Karena Yesus tidak diizinkan masuk. Lihat di situ dia bilang, bagaimana dia berdiri mengetuk pintu karena begitu banyak hidup kita ini. Yesus tidak boleh masuk ke dalam. Hanya boleh, Yesus tolong usaha saya, tolong anak saya. Yesus turunlah, tolong suami saya. Jadi dia tidak boleh masuk, cuma dipanggil begitu datang langsung suruh perintah. Gitu loh, tolong Tuhan kerjaan saya karirnya tidak bagus, tolong lancarkan, naikkan. Cuma diperintah. Padahal dia bilang apa? Kalau kamu di dalam aku mau di dalam kamu. Loh, ada ayatnya enggak? Ada. Kita sudah di dalam Tuhan jadi umat Tuhan. Betul, kita di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mau juga di dalam kamu. Loh, ketika kita jadi umat Tuhan, kita di dalam Tuhan. Tapi Tuhannya belum jadi Tuhan di dalam kita. Masih jadi jongos, perintah tok, marahin tok, cepetan Tuhan. Aku maunya gini, aku minta ini, aku. Itu jongos. Tapi kalau dia masuk di dalam, dia jadi raja.
Dia yang ngatur hidup kita dari dalam, bukan dari luar. Menurut ilmu hukum, tidak ada satu sistem hukum bagaimanapun baiknya di muka bumi ini yang bisa membuat manusia hilang keinginan untuk melanggarnya. Tetap ada keinginan untuk melanggarnya, itu manusia. Tetap ada mencari celah untuk melanggarnya. Contohnya lampu lalu lintas, betul? Begitu tidak ada pelantas, tidak ada. Begitu ada, disiplin, betul? Tidak ada satu sistem hukum yang membuat manusia kehilangan keinginan untuk melanggarnya. Tidak pernah. Hanya membuat manusia takut melanggar, ya tetap ada keinginan, cuman takut karena ada konsekuensi hukuman. Nah, Yesus tidak begitu. Yesus mau memperbaiki di dalamnya keinginannya untuk bikin dosa, keinginannya untuk melanggar, itu yang dihilangkan dari dalam. Bukan kasih aturan lebih banyak supaya takut bikin dosa. Makanya Alkitab bilang apa? Hukum Taurat tidak membawa orang kepada kesempurnaan. Rasul Paulus. Karena hukum Taurat hanya membuat orang takut berbuat dosa. Tapi tidak buat dia, saudara, kehilangan keinginan untuk berdosa. Tapi hukum Kristus membuat orang tidak ada keinginan untuk melakukan dosa. Contoh, lihat perempuan seksi. Kalau kita sudah tidak ada keinginan, kita nggak lihat. Puji Tuhan. Di dalam sini yang dirubah, keinginan di dalam ini yang dirubah sehingga Alkitab, makanya Tuhan bilang apa? Kalau orang itu sudah di dalam aku, dia lahir baru, dia tidak bisa berbuat. Masa benar sih ayat itu kalau saudara dan saya coba renungkan. Begitu kita jadi Kristen, kita tidak bisa berbuat dosa. Siapa bilang? Masih dong. Tapi maksud Tuhan apa, saudara? Dia tidak bicara sekedar saudara dan saya jadi Kristen. Dia bicara tentang ketika dia masuk lebih dalam di dalam kita. Dan membersihkan di dalam. Saudara, jadi dari pusat kehendak kita itu yang dibersihkan. Dari pusat pikiran kita itu, saudara, yang dirubah. Sehingga tidak ada pikiran, bagaimana kita ada celah, kita manfaatkan, kita gimana-gimana, tidak ada lagi. Itu yang disebut, maka ketika mereka tidak bisa berbuat dosa. Karena tidak ada lagi keinginannya. Contoh, lihat film, bagus. Lihat istrinya udah keriput, lihat yang itu mulus. Udah tidak ada lagi. Jadi yang dirubah dalamnya, bukan awas lu kalau ngelihat dosa nanti neraka gitu. Ya lihat sebentar kenapa sih? Nah, itu habis itu minta ampun. Nah, itu Tuhan sendiri ngajar ngampuni 70 kali 7. Saya baru lihat berapa kali nih, belum 70 kali 7. Nah, itu saudara. Jadi yuk kembali dengan firman. Sudah kita jadi umat, kita di dalam Tuhan. Tapi Yesus belum di dalam kita. Caranya Yesus masuk ke dalam kita itu gimana? Apa saudara kemudian ditumpangi tangan berbahasa roh, Yesus masuk? No. Itu Roh Kudus yang masuk. Banyak orang bisa memanipulasi roh. Saya tidak bilang memanipulasi Roh Kudus. Banyak orang memanipulasi roh. Contoh, saudara-saudara, saya merasa Tuhan menyuruh saudara-saudara yang mempersembahkan sekarang motor yang saudara bawa. Itu memanipulasi roh. Kita dengar ibadah seperti itu. Betul. Sudah begitu terbiasa kita mendengar yang seperti itu. Terus apa? Bawa persembahanmu. Jangan tahan, itu hak Tuhan. Kenapa orang lebih banyak menuntut ketaatan untuk membayar perpuluhan dari menghendaki dan mengajar orang untuk taat kepada Tuhan? Dengan perubahan-perubahan hidup, karakternya berubah. Kenapa? Hanya perpuluhannya. Karena kalau karakternya berubah, tidak membuat si pengkhotbah kaya. Tidak membuat pengkhotbah dapat uang. Tapi kalau dia taat perpuluhan, membuat pengkhotbah dapat uang. Jadi di situ kita mau belajar tentang sudah cukup waktunya. Kita punya makanan di meja yang tidak enak. Makanan busuk. Yang tambah kita makan, bikin kita tambah sakit, bikin kita tambah susah, bikin kita tambah stres. Sudah cukup, bikin kita hidup susah terus. Betul. Makan hati. Enak. Sakit. Betul apa ya? Semua sakit, saudara. Ya. Terus apa? Kepahitan. Sakit. Semua itu tidak ada enaknya. Tapi kita sudah terbiasa merasa itu alamiah. Amin. Ya wajar kok Pak manusia. Ya memang wajar manusia merasa sakit. Tapi terus-terusan merasa sakit tidak wajar. Kecuali lagi sakit kanker. Loh. Iya, contoh. Kita dilukai.
Luka. Seminggu lagi masih rasa enggak luka ini? Masih parasnya kayak tergores ini ada kelainan pasti orangnya, betul? Betul? Misalnya dipukulin, Pak. Sebulan lagi kok masih ya, Pak ya? Terasa. Enggak mungkin, di visum mana ada bekasnya kalau dipukulin kan gitu. Tapi kita ini ajaib sekali, Saudara. Kita punya indera perasa itu luar biasa, di luar normal. Betul? Selalu menghayalkan, selalu masih merasakan hal yang tidak ada. Amin. Misalnya. Tapi selalu bebal dan tidak merasa. Saudara, kalau ditegur Tuhan, amin. Selalu merasa bukan saya. Saya memang ada sedikit, tapi tidak separah itu. Tuh, ya. Saudara kurang baca firman. Saya baca. Siapa bilang saya tidak baca? Tiap pendeta khotbah saya juga buka kok hari Minggu. Saya baca juga toh, Pak. Nah, kan pusing gitu, Saudara. Betul, dia juga baca. Memang waktu pendeta buka ayat, dia buka. Tapi di rumah, tunggu minggu depan lagi di gereja baru dia buka. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya. Tuhan bilang, kau kasih aku masuk, kau mengalami pesta di hidupmu. Tuhan tidak bilang, aku sediakan ini, aku bawa ini, bukan. Ketika dia masuk, Saudara, makanan busuk kita dirubah. Dia buang semua meja-meja yang makanan busuk itu. Kenapa? Dia siapkan banyak meja di situ. Halo, kayak kita pesta toh, ada meja buah-buahannya, ada meja tempat minumnya, ya toh. Kalau pesta mewah kan macam-macam. Lain-lain, Saudara, pesta mewah kan pilihannya macam-macam. Iya, misalnya ini makanan tradisional sebelah sini, ini makanan Eropa sebelah sana, makanan Chinese sebelah situ. Kalau pesta itu lain. Ya, tapi jarang orang pesta seperti itu karena yang datang memang seringkali hanya untuk tambah gizi. Yang datang nggak mikir bahwa satu kepala itu berapa biayanya. Terus ngapain isi 1.000 rupiah? Waduh, sudah isi 1.000-an satu, terus bawa anaknya 2, ya toh? Makanya ditulis selalu sekarang lihat kalau di undangan berlaku untuk 2 orang. Kenapa? Karena banyak orang menggunakan kesempatan bayar 1.000 sak keluarga besar makan. Apalagi dia bilang sama istrinya, Ma, hari ini puasa dari pagi karena nanti malam kita pesta. Anak-anak juga puasa semua. Ya ini penghematan nasional, betul. Makanya ditulis di undangan hanya untuk 2 orang. Karena kan pasti ketahuan seringkali pakai kesempatan bawa banyak. Itu loh, Saudara. Betul, dan yang dibawa itu maaf. Ya, di perutnya itu isi gelandangan yang tidak makan 8 hari. Wih, ngambil itu. Saya sering lihat, aduh, tidak kira-kira ngambilnya. Kesempatan mumpung murah. Di mana makan enak, mewah, dan murah sekali. Bayarnya sakarepe. Betul? Loh, amplop kan sakarepe. Tapi yang ngundang pesta juga seringkali hitungan bisnis. Paling orang kasih segini ya, saya makanan enggak usah terlalu mewah. Apalagi ngundang tuh kayak mengadakan event, kayak mengadakan acara. Saya ngundang ke orang pesta, anaknya kawin, tapi dibikin seperti mentalnya orang bikin acara-acara artis supaya balik modal. Halo, buktinya apa? Sekarang surat undangan selalu tulis apa? Gambarnya Gucci atau amplop. Betul? Gambar kado coret. Betul apa enggak? Karangan bunga coret. Betul? Karena pikirannya itu mau pesta tapi tidak berani keluar uang. Mau pesta seperti dia mengadakan sebuah event, sebuah acara. Dia jual acara itu kepada undangan supaya balik modal. Nah itu juga rusak. Yang datang berpikiran nambah gizi gratis atau sangat murah. Ya toh? Yang ngundang berpikiran gimana balik modal nek bisa untung. Ini tidak usah pesta. Betul. Penyakit manusia akhir zaman. Betul, Saudara. Zaman dulu coba. Ayo ibu-ibu zaman dulu kan tidak ada. Orang biasanya kasih kado toh. Apa saja boleh. Amin. Zaman sekarang tidak ada kado coret, karangan bunga coret, amplop toh yes. Betul. Saudara, sama-sama otaknya rusak. Baik, kita tidak bahas itu, ya. Jadi yang sadar-sadarlah, ya. Misalnya mau nikahkan anak atau apa, tolong bertobat. Jangan kayak bikin acara. Dan yang kalau diundang pun juga ya kira-kira lah, karena biayanya besar. Ya, kenapa sih bantu kasih amplop yang memadai gitu loh. Jangan nek 5.000-an Saudara makan pecel pincu, ini orang nggak dapat 5.000. Apalagi berdua sama istri. Ya kira-kira. Amin. Gitu loh, Saudara. Katanya firman Tuhan, oleh kamu segala bangsa diberkati. Segala bangsa loh. Ini yang undang tidak bisa diberkati. Kok segala bangsa?
Kita seringkali bicara hiperbolisme namanya gaya bahasanya. Terlalu berlebih-lebih. Kamu ini jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Omong kok. Alkitab bilang conquerors. Conquerors itu apa? Para pemenang. Kalau terjemahan hurufiahnya, itu para penakluk hurufiah. Makanya kalau saudara belajar sejarah, ya, tentang penaklukan yang diadakan kerajaan apa? Kerajaan Spanyol di abad pertengahan menaklukkan Amerika Latin. Makanya sampai sekarang Amerika Latin banyakan bahasa Spanyol. Saudara ditaklukkan itu para penakluk itu disebut conquistadores. Para penakluk. Apa yang ditaklukkan, saudara? Coba lihat. Nah, sekarang kita di ayat atasnya naik. Di pasal yang sama, ayat atas. Ayat paling atas terus sampai atas, nomor 1. Maaf, terus turun dulu. Saya masih buka Alkitab saya. Ini jemaat mana sih Tuhan ngomong? Iya. Itu Tuhan bicara tentang jemaat Laodikia. Sekarang buka terjemahan bahasa Indonesianya, lebih gampang. Kita ini menang dari apa? Kan selalunya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Gitu nyanyi, betul? Sekarang kita lihat. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Contohnya tadi. Bilang tidak baca Alkitab, saya baca Pak. Hari Minggu pendeta khotbah. Senin sampai Sabtu saya tidak baca, Minggu saya baca. Berarti bukan tidak baca, cuman bacanya seminggu Nah, itulah yang disebut dengan suam-suam. Panas enggak, dingin enggak. Bilang enggak pernah baca, dia baca hari Minggu. Betul? Halo? Nah, terus apa lagi saudara lihat? Menjalani hidup. Ya dia jalan, dia percaya, dia pergi ibadah tiap hari Minggu. Tapi mumetnya terus, stresnya terus. Dia tetap ikut Tuhan, tapi beriman sama Tuhan enggak? Dia tetap datang ibadah. Tapi taat sama firman Tuhan enggak? Ya saya datang. Tapi kelakuan enggak berubah di rumah. Saudara lihat kebenaran di sini. Ya, Tuhan bilang apa? Jemaat ini harus menang dari hidup suam. Nah, kalau orang hidup suam, hidupnya tertutup. Hidupnya tidak membuka diri. Tuhan tegur aku. Tuhan nyatakan kehendak-Mu kepadaku. Orang suam itu apapun firman Tuhan, entah janji, entah apa. Ya. Mangut-mangut tapi tidak ada perubahan. Tidak kemudian pulang, amin. Saya percaya. Amin, saya mendapat dibangkitkan lagi imannya. Tidak. Ya santai begitu-begitu saja. Ruwet aja. Berapa banyak orang Kristen seperti itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak. Jadi tetap melakukan sesuatu. Tetap pergi gereja, tetap. Hari Minggu tidak bolos dia. Tapi di gereja ya cuma bengong. Ada amin. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Ya, kayak semuanya asam urat. Saudara. Ya, mari tepuk tangan. Ya. Mari bersuka cita. Ya, susah saudara. Saya sering lihat kalau di gereja-gereja itu WL-nya sampai wah. Karena kenapa? Berusaha membangkitkan mereka supaya bersemangat. Ya, terus musiknya dikeras-kerasin supaya mempengaruhi jiwanya dia, bukan mempengaruhi rohnya. Ya, lihat di sini. Tidak dingin, tidak panas. Pergi ibadah. Tapi jenis ibadah yang Tuhan mau bukan seperti itu. Dengar firman. Tapi cara mendengarnya bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dengarnya apa? Semoga pendeta itu khotbah tentang terobosan. Semoga tentang itu saudara. Tidak dingin, tidak panas. Aku tahu pekerjaanmu, Tuhan tidak bilang kamu tidak kerja apa-apa. Ngerjakan loh. Melakukan loh. Saudara pergi ibadah loh. Jadi umat loh. Tapi di sini dingin tidak panas bilang dia tidak semangat, dia tetap hadir ibadah rajin. Tapi bilang dia rajin ibadah, semangat hidupnya tidak ada. Ya kalau gini mau diapakan gitu loh saudara. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau. Jadi Tuhan bilang apa? Kamu tuh sekali-kali pilihlah mau dingin atau panas. Mau bersemangat ikut aku, mau percaya sungguh-sungguh sama aku, mau nyerah sungguh-sungguh sama aku, atau antara percaya dan tidak. Nyerahnya cuma masalahnya dia nyerah, ketemu problem dia nyerah, tapi hidupnya tidak diserahkan.
Kan udah umum kayak begitu di orang percaya. Saudara percaya? Amin. Tapi sepulang nunduk, stres. Katanya percaya. Coba saudara-saudara yang mau nikah ini. Waktu sudah lamaran. Katakan nikahnya lagi 3 bulan. Ya. Selalu kan positif. Nggak mungkin berpikiran, jangan-jangan sebelum 3 bulan dia hilang. Minggat sama laki lain atau perempuan lain. Nggak ada toh. Semua percaya. 3 bulan lagi kawin. Amin. Kok kita bisa percaya sama manusia yang nggak bisa dipercaya gitu loh. Tapi sama Tuhan yang bisa dipercaya kok nggak percaya. Loh buktinya saudara dan saya. Coba. Jujur aja kita nggak bisa dipercaya. Kita loh, saya nggak bilang yang hadir. Saya juga. Waktu pemberkatan nikah janji apa ayo? Menerima dia. Dalam suka, duka. Betul? Iya. Tapi kalau dia bikin kita berduka. Saya dah. Amin. Nek dia bikin kita suka, glory, haleluya. Amin. Misalnya istri yang ada pameran berlian, nih 200 juta beli. Amin. Tapi yang ada pameran, tapi kita belum ada uang. Sudah 12 tahun belum ada uang, Pak. Misalnya, kan menerima dia dalam suka, duka, betul? Tapi kalau dia bikin suka sih kita terima semua. Nek bikin duka, jujur, ya sekali 2 kali enggak masalah, tapi terus-terusan bertahun-tahun. Ibu-ibu coba dulu masih pacaran, manisnya luar biasa. Amin. Begitu sudah nikah ngomongnya kebanyakan. Amin. Duh, ya apa enggak? Kita fair-fairan. Laki juga gitu. Masih pacaran manisnya luar biasa, perhatiannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, lembutnya luar biasa. Coba sudah kawin. Ngomong kosong. Amin. Ibu-ibu tahu toh. Coba pegang suamimu bilang, kok tepat, Pak? Pulang berantem nih gini. Kamu jangan menjelekkan suami. Ya apa? Ingat semboyan restoran, betul? Kebaikan suami masyurkan ke orang lain, keburukan suami ceritakan aja langsung ke orangnya. Betul? Kan gitu restoran. Betul? Kalau enak ceritakan kepada semua teman, kalau enggak enak saudara cuma ceritakan kepada kami, katanya gitu, saudara. Ya dah, ibu-ibu yang sudah nikah tahu tuh. Cintanya dia waktu nguber engkau dengan cintanya sekarang beda enggak? Beda. Jujur. Kalau dulu, kaulah segalanya. Betul? Gunungku daki, lautku seberangi. Amin? Itu dulu. Sekarang agak banjir becek dikit, mau. Gimana nyebrang laut agak becek kayak mana. Tapi nek engkau tidak digitukan, ibu-ibu pasti tidak mau dinikahi. Betul? Ya laki itu tahu supaya perempuan tuh mau dinikahi. Cepat bilang iya, itu ya tekniknya begitu. Betul loh. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, lihat sekarang dia saudara. Dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sudah di dalam loh. Dikeluarkan mau dibuang. Saudara dan saya sudah di dalam Tuhan. Tapi Tuhan bisa membuang kita supaya keluar. Jadi jangan mau saya Kristen. Saya enggak murtad, saya tetap ikut Yesus. Bukan masalahnya saudara dan saya tetap pergi ibadahnya loh. Betul? Masalahnya saudara dan saya menjalani hidup sehari-harinya gimana? Halo? Loh ini firman loh yang bilang, bukan saya loh. Coba saudara baca baik-baik. Kita kan sudah di dalam Tuhan, di dalam ini. Coba lihat. Bagaimana memutahkan sesuatu kalau tidak dimasuk dulu? Ayo. Loh. Kalau masih di sini, meludah namanya. Bukan muntah. Halo? Ya apa ya? Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat ini hanya fokus kepada materi. Jemaat ini hanya fokus kepada hal-hal duniawi. Dan mereka sukses. Mereka bukan jemaat miskin loh. Mereka ini jemaat orang-orang kaya. Orang-orang tidak kekurangan apa-apa. Bayangkan. Ini orang-orang sukses. Ini orang-orang Kristen yang ikut Yesus sukses. Secara ukuran manusia, secara ukuran dunia, mobilnya mewah. Kalau ibadah berderet, semua mobil kinyis-kinyis, bukan sepeda rombeng. Saudara gitu. Terus engkau tidak tahu, engkau melarat, miskin, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita lihat terjemahan the message ya. Dikatakan yang pada di sini, I've got it made. Artinya, semua yang aku inginkan bisa aku buat, bisa aku kerjakan. Semua yang aku mau bisa aku dapatkan. Jadi, lihat. Hidup orang ini diberkati, tetapi sesudah diberkati, tidak nurut Tuhan. Sakarepe dewi. Mau apa,
dia kerjakan. Semua keinginannya dia bisa kerjakan. Jadi, lihat. Ya, I've got it made. Aku bisa mengerjakan semua yang menjadi keinginan hatiku. Aku mau begini, aku kerjakan. Aku mau begini, aku lakukan. Punya semua. Saya banyak ketemu orang-orang yang seperti ini. Beberapa hari lalu di kota lain, dalam perayaan Natal, sesudah firman Tuhan kita berdoa, terus Tuhan katakan, di sini ada. Engkau membeli mobil mewah tanpa seizin pasanganmu. Dan sebenarnya uang itu dibutuhkan oleh pasanganmu. Satu keluarga, saudara, mengaku, ya, saya beli Mercy terbaru. Padahal saya punya Mercy baru. Tapi beli yang terbaru lagi. Padahal suaminya sedang butuh duit itu. Ya, I've got it made. Aku mau apa aku beli. Aku mau kepingin apa aku kerjakan. Aku membuat semuanya jadi. Pemenang itu bukanlah orang yang menang lawan setan. Alkitab katakan dia menang melawan sikap acuh tak acuhnya sama Tuhan. Dia menang melawan kekristenannya yang suam. Ya, Kristen biasa-biasa. Menjalani hidup biasa, ibadah biasa. Baca firman ya biasa juga. Amin. Maksudnya biasa nggak baca. Ingat tak? Saudara, lihat nih. I got it made. I need nothing from anyone. Alias, aku nggak butuh apapun dibantu orang lain. Jemaat Laodikia. Soge, secara materi, tidak punya banyak masalah di hidupnya. Hebat toh? Itu kan yang diinginkan. Kaya dan tidak punya masalah. Tapi Tuhan bilang apa? Oblivious that in fact you are pitiful. Kamu tuh layak dikasihani sebenarnya keadaan. Seringkali kita kalau melihat ya, dan kita melihat diri kita maupun melihat jemaat, kalau dia susah hidupnya, kekurangan, itu layak dikasihani. Firman Tuhan bilang bukan itu yang orang-orang yang layak dikasihani. Tapi orang-orang yang I've got it made. Orang-orang yang tidak pernah konsultasi sama Tuhan apa yang dia mau kerjakan. Orang-orang yang tidak pernah melibatkan Tuhan atas apa yang dia mau lakukan. Dia bisa mengerjakan semua karena dia punya power, dia punya duit, dia punya sumber daya untuk mengerjakan semuanya. Kita hanya meminta pertolongan Tuhan, tapi lebih sulit meminta tuntunan Tuhan. Kita hanya meminta berkat Tuhan, tapi jarang kemudian minta berkat ini untuk apa. Saya cuma ketemu satu orang pengusaha besar. Satu orang selama sekian puluh tahun saya melayani. Yang belum mulai kan biasa makan dulu. Sementara makan, Pak Aisen, saya mau tanya, berapa tahun ini Tuhan berkati saya begitu luar biasa, itu untuk apa Pak Aisen? Nangis seorang laki-laki. Untuk apa itu semua Pak Aisen? Mbak, kalau kita, mana berkat Tuhan? Kenapa belum datang? Amin. Dia menangis karena diberkati. Dia bilang, saya bingung Pak, ini untuk apa segini banyak loh. Nangis saudara. Cuma satu sampai hari ini saya ketemu. Orang yang nangis diberkati. Yang paling banyak nangis. Belum diberkati. Terus kita doa, baik kita doa. Tuhan bilang, ini rencananya maka engkau diberkati. Oh, terima kasih Pak Hasan. Sekarang saya mengerti mengapa saya diberkati. Begini luar biasa. Saya pernah cerita sama saudara tuh, mulai punya duit. Saya suka Jeep sampai hari ini. Hobinya Jeep saya nggak suka mobil-mobil kecil-kecil. Jadi jangan, wah kalau gitu saya ganti, enggak. Saya suka karena saya suka off-road, suka masuk hutan. Nggak mungkin juga masuk hutan pakai mobil sedan, nggak mungkin. Masih mobil-mobil jantan itu. Punya uang dong. Ada pelayanan di Malang. Ya, mampir di satu pengusaha. Hardtopnya full modif, saudara. Jok semua sudah Recaro asli. Wah, itu punya duit lu. Saya tanya, mau dijual Pak? Mau kalau cocok. Saya telepon papa saya, Pak, aku ketemu Atop, keren. Kamu punya uang? Punya. Nggak minta apa-apa, punya ini duit. Punya dari bapak disuka ngasih. Ya papa saya bilang, ya kalau kamu bantu ya sudah beli. Begitu papa saya bilang, ya sudah beli. Roh Kudus ngomong, oh kalau sudah punya uang, nggak tanya aku lagi ya?
I've got it made. Aku bisa buat semua yang aku inginkan. Aku bisa dapatkan yang aku rencana. Aku bisa beli yang aku peroleh. I've got it made. Bahasa Inggrisnya. Contoh, mau pindah kerja. Saya bosan, saya mau pindah. Ada terima saya. Hati-hati. Tanya Tuhan. Saya mau begini. Tanya. Tuhan itu bisa ditanyai dengan suara yang jelas. Dia akan menjawab. Alkitab bilang dia bukanlah Tuhan yang di langit. Ada kata Alkitab. Dia bukanlah Tuhan yang di langit. Tapi dia begitu dekat dengan kita. Terus dia bilang apa? Buatkan aku satu kemah. Betul? Supaya aku bisa ada hadir di tengah-tengahmu. Tuhan yang rindu dekat dengan kita. Kita tidak rindu. Kita cuma rindu berkat yang mendekat. Tuhannya tidak usah. Transfer aja dari jarak jauh. Amin. Kan bisa pakai ATM zaman sekarang. Saudara, lihat kembali ke kebenaran di sini. In fact, you are pitiful. Blind beggar. Tahu saudara blind beggar? Pengemis yang buta. Seringkali kita seperti itu. Kita minta sama Tuhan yang kita tidak mengerti. Kita minta sama Tuhan yang kita tidak ketahui. Dan sering permintaan itu tidak berkenan sama Tuhan. Tuhan, singkirkan masalah ini. Saya tangking dalam nama Yesus. Saya patahkan. Ada murid, begitu ada soal datang, saya robek. Bisa tidak naik kelas, tidak robek ujian. Kerjaan ujian itu bukan dirobek. Apalagi, Pak Guru, biar Bapak di surga yang jawab. Ya, saya kosong ini. Pokoknya nanti Bapak di surga, kalau Pak Guru mau tanya apa jawabannya, tanya Bapak di surga. Terus keluar, loh ini anak genteng. Yang lihat itu, ada yang terakhir itu loh, yang namanya homeless. Gelandangan. Di mata Tuhan itu anak-anak gelandangan. Padahal mereka sugih, semua punya. Tapi di mata Tuhan gelandangan. Loh kok bisa? Loh gelandangan itu bambung. Selama ini kita selalu disuruh kejar apa? Kekayaan. Terobosan ekonomi. Kita disuruh kejar doa anti krisis. Kita disuruh kejar percepatan sugih. Tuhan bilang jemaat Laodikia. Kalau mereka bisa menang dari itu semua, Tuhan bilang, aku masuk dan bikin pesta di hidupmu. Kebahagiaan lebih daripada kekayaan. Kebahagiaan lebih daripada kesuksesan. Banyak orang sukses tidak bahagia. Saya kenal satu orang, miskin masih kecil. Kemudian sekolah, kuliah, sampai jadi orang. Tapi belum dia jadi orang tuanya meninggal. Dia sukses tapi tetap getir di dalam. Kenapa? Orang tua tidak pernah bisa melihatnya. Kesuksesannya tidak membahagiakan. Ada anak, orang tuanya sampai rela menjual rumah untuk kasih kuliah. Kuliah, kerja, sukses. Orang tua datang, tidak kasih apapun. Kasih tinggal, silakan tinggal. Makanan tidak disediakan, tidak diurusi. Bahagia lihat anaknya sukses? Saudara, Alkitab jelaskan. Bahwa kita ini, sekarang kembali ke terjemahan bahasa Indonesia lagi. Sudah berapa lama kita layakan Natal? Tapi fokus kita seringkali seperti jemaat Laodikia. Hanya ngomong kedatangan Yesus untuk bikin sugih. Yang miskin diperkaya. Betul? Terus yang kaya dipermiskin. Siapa mau tukar nasib enak? Saudara, tidak ada yang mau tukar nasib sembarang. Nek di acara TV ada tukar nasib. Sama berapa hari tok dah? Yang sugih jadi miskin. Tapi mau selanjutnya tidak mau. Yang miskin sih mau, yang kaya pasti tidak mau. Betul? Iya tak? Saudara, di sini kita mau belajar, saudara. Kita punya fokus jadi Kristen ini apa? Abraham hidup benar diberkati, jasmani rohani, betul? Loh iya apa ya enggak? Jasmani rohani lo diberkati, saudara. Betul? Terus punya anak baik tuh anaknya itu Ishak itu. Nyeneng no. Jadi lihat sekarang, fokusnya bukan duniawi. Terus jangan ukur diri kita, mengukur diri kita dengan pandangan kita sendiri, tapi ukurlah dengan kebenaran firman. Saya sering ngomong, banyak orang punya suami kaya, tetapi tidak pernah ikut menikmati kekayaan suami. Kemarin ada. Pasanganmu ingin jam pesta. Padahal sudah pakai Rolex. Tapi kan jam pesta berbeda, saudara. Kan kalau pergi pesta kan beda jamnya, betul? Ya apa ya? Kan ada untuk pakaian pesta, ada jam pesta, sepatu pesta. Kan lain, betul? Iya apa ya? Lihat. Rolex sudah berapa ratus juta. Jam pesta paling berapa juta sih?
Kayak GC apa itu loh yang wah kalau dipakai modis sekali itu loh. Ada yang bilang, betul Pak, minggu kemarin saya ngomong sama suami saya. Kaya raya, datangnya pada mobil super mewah. Tapi beli jam sekian juta, sekta. Jadi kalau ditanya, suaminya namanya siapa Bu? Sektala. Iya toh, karena selalu ngomong sektala, betul? Iya. Halo? Saudara jangan berpikiran ibu-ibu bapak-bapak di sini. Nek orang punya suami kaya pasti happy. Belum tentu, bisa jadi kekayaannya cuma dia yang boleh pakai, istri nggak boleh pakai. Istri cuman boleh simpan, boleh pegang, pakai nggak boleh. Banyak saudara. Iya. Yang enak gimana? Punya suami pemurah dan kaya. Nah, itu. Nek pemurah tuh tapi ndak sugih mau kasih apa? Iya toh? Dia bilang dia kasih janji toh. Amin. Ya mah kalau nanti ada berkat. Ya mah kalau ada berkat. Ya anak-anak nanti kalau ada berkat. Terus gitu janjinya. Betul. Masa kita hidup makan janji? Ndak toh? Saudara, yuk kembali ke kebenaran di sini. Melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saudara lihat, melarat. Tiada bantuan tuh menurut mereka, ya mereka sudah kaya. Tidak kurang suatu apapun yang mereka mau, bisa mereka kerjakan, lakukan, wujudkan. I've got it made, bahasa Inggrisnya. Jadi rencana ini bisa, mau kerjakan ini bisa. Sumber daya semua di tangan. Makanya saudara, ujiannya orang miskin itu gampang. Cuman ujian kekurangan. Itu toh orang miskin. Ujian orang kaya susah. Punya duit, mau apa? Tuhan setuju nggak? Oh itu susah loh saudara nahan duit. Nahan untuk, tapi aku kepingin. Nah, susah. Saudara, lebih berat ujiannya. Jangan cuma mikir saya kepingin. Ujiannya lebih berat. Tapi enggak apa-apa, enggak lulus ujian yang penting kaya. Enggak lulus ujian di neraka. Betul? Loh, ada enggak ayatnya orang kaya di neraka? Ada. Saudara, jangan makanya ini yang perlu dirubah pola pikir kita. Tuhan enggak melarang kita kaya. Ya ininya dulu dirubah, gampang habis itu, gampang. Tuhan bikin kaya sekejap. Tapi merubah pola pikir ini dengar khotbah 50 kali belum tentu berubah sedikit. Betul? Khotbahnya kok gini, Natal ini khotbahnya baik-baik lah. Tuhan datang, Tuhan memberkati. Dia sudah rela turun ke bumi mencari kita. Tapi kita tidak mencari dia, yang kita cari yang dia bawa. Betul? Tuhan ada bawa duit enggak? Ada bawa berkat enggak? Dia tuh ada bawa kunci mobil enggak? Itu. Saudara. Saudara pulang dari kerja beberapa hari katakan anaknya, "Papa!" Terus enggak begitu papa, terus enggak meluk saudara, enggak apa? "Pak, bawa apa?" Wah parah nih ini. Betul. Ya itu begitu bilang nggak sempat beli apa-apa, langsung dia balik lagi ke kamarnya. Wah itu berarti gimana ya? Maaf saya punya anjing saudara. Saya pulang bawa oleh-oleh, nggak bawa oleh-oleh, dia tetap sambut saya, jilat saya, lompat di saya saudara. Jadi kalau suami Pak bawa pulang, enggak, waduh, kau pergi sekian lama, mana duitnya? Kerja sekian tahun, mana hasilnya? Lucu. Halo. Ya dulu aku sih enggak apa-apa Pak. Aku bilang rela aku menderita. Tapi kan bayanganku menderita 1, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu enak. Makanya kalau besok pemberkatan nikah disebut. Akan menerima dia dalam duka maksimal sekian lama. Dilengkapi lah. Ya, penderitaan. Ya toh, maksimal sekian. Ya toh, masalah maksimal sekian banyak. Itu janji yang lengkap dulu lah. Ya saudara. Ya, baik. Kembali ke sini. Melarat, malang, miskin, buta. Lah kurang apa lagi nek sudah begini coba. Parah sekali. Betul? Sudah melarat, miskin. Iya tuh, malang. Bukan hanya melarat, nasibnya malang. Nek melarat aja tuh tidak ada punya apa-apa, betul? Habis semua. Ya toh? Nek malang. Ayo. Enggak ada keberuntungan di hidupnya. Misalnya punya menantu, bikin susah. Punya cucu, bikin stres. Semua enggak ada yang enak. Halo. Coba bayangkan saudara. Apa enak masuk malang begini? Di bawah ayat 18. Maka aku menasehatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Saudara, di firman Tuhan kalau kita lihat emas, Tuhan bukan emas batangan.
Daud pernah mengatakan, firman-Mu kuhargakan seperti ribuan keping emas. Belilah emas. Jadi apa? Hargakanlah firman yang disampaikan. Bukan hanya sekedar janji Tuhan yang kita harapkan. Tapi hargakan kalau itu teguran, itu perintah, itu rencana Tuhan, hargakan. Terus, pakaian putih. Kitab Wahyu juga bicara tentang pakaian putih, perbuatan benar. Itu harus dibeli, saudara, alias membayar harga. Ada harganya loh untuk taat itu. Sakit loh, saudara. Loh, saudara pikir taat itu gak sakit? Sakit. Masih saya kerja enak. Umur 20-an, uang banyak. Saudara, punya kedudukan, gak ada orang kasar-kasar sama saya. Jadi hamba Tuhan, semua orang bisa kasarin kita. Semua orang bisa. Siapapun kita gak kenal pun bisa kasar. Saudara, misal telepon, masa kita pegangin telepon tuh 24 jam? Tiba-tiba berapa kali nelpon saya enggak tahu, saudara. Begitu saya lihat, ada miss call, begitu telepon saya angkat. Bahasa saya telepon berkali-kali. Susah sekali katanya, lebih mudah cari presiden daripada. Kasar, saudara. Dia minta didoakan aja galak-galak. Coba bayangkan. Semua orang bisa kasar di kita. Lihat. Beli daripada aku. Berarti berani nggak bayar harga. Kita nggak berani bayar harga, beraninya nabur doang. Kalau nabur dilipat gandakan. Kalau bayar harga, nggak dilipat gandakan. Kita yang berubah ketika kita bayar harga. Contoh, punya istri brengsek, tetap cinta. Itu bayar harga. Tuh Tuhan, kok dapat yang gini? Tuhan bilang, memangnya aku turunkan dia di depanmu pakai malaikat? Kamu yang cari sendiri toh. Atau Tuhan kok suamiku gini? Tuhan bilang, apa aku seperti zaman dulu aku yang membawa kepadamu ini loh gitu? Enggak kok. Matamu cari sendiri. Amin. Pilih sendiri, minta Tuhan tanggung jawab. Kok enak? Nek saya bisa minta Tuhan tanggung jawab karena saya dipilihin Tuhan. Tiba-tiba dapat nama istrimu ini. Enggak ada, saya bilang. Teman sekolah enggak pernah ada nama gitu. Teman kuliah enggak pernah ada nama gitu. Kuliah di perhotelan enggak pernah ada. Kuliah di fakultas hukum enggak pernah ada nama perempuan kayak gitu. Terus selama sampai usia segitu, tidak ada pernah saya kenal perempuan nama itu. Sampai saya bilang mungkin salah. Mungkin salah ya. Tidak ada yang saya kenal kok, tidak ada satupun yang saya kenal nama itu. Ya, terus sudah lupa namanya mungkin salah, sudah tidak usah diingat. Ya, sudah berapa tahun kemudian, ketika saya di Yunani, lagi napak tilas perjalanan Rasul Paulus di Yunani, pergi kota Korintus, Tesalonika, apa dulu jalan-jalan. Ya, jangan cuma jalan-jalan pergi Singapura. Jadi Kristen itu juga perlu jalan-jalan ke situ. Tahu Tesalonika itu begini. Biar tahu Korintus itu ternyata kota tepi pantai. Kan itu negara lagi kacau. Saudara, ekonomi lagi hancur, demo terus. Dan keamanan tidak baik. Karena negara ekonomi sudah hancur, kejahatan pasti meningkat. Jadi, teman-teman yang di hotel itu nginep, cerita sama saya. Ya, dia dari negara mana gitu, dia bilang, jangan keluar kalau sudah gelap. Bahaya. Demo terus ya. Kita orang asing lagi. Ya udah. Karena enggak bisa keluar hotel kan, gelap sudah diam di hotel. Ya belum ngantuk ya. Terus doa. Lagi nyembah Tuhan bilang, bukankah aku sudah mengatakan namanya kepadamu? Hah? Langsung ingat. Loh, Tuhan, perempuan itu Tuhan. Saya sudah ketemu dia lama, saudara. Dia setiap kali saya di Eropa, dia yang menerjemahkan khotbah saya ke dalam bahasa Jerman. Tapi karena saya bilang, tidak ada lah. Tidak ada perempuan yang saya kenal nama itu, salah pasti. Jadi saya lupa. Tuhan bilang, bukankah aku sudah memberitahu kamu namanya? Lu itu ya Tuhan. Langsung saya WhatsApp. Saya jantan. Tidak pakai malu-malu, pria sejati. Langsung saya bilang, sorry. Saya bicara sama dia gini. Saya bilang, Tuhan bilang, kamu. Tapi langsung gitu. Tapi bukan manipulasi loh. Karena naksir terus bilang Tuhan bilang, enggak. Ya udah. Tanggung jawab Tuhan nek gitu. Saudara pilih Dewi, Tuhan tolong. Tuhan bilang, siapa suruh ambil dia? Sembarang. Mungkin saudara bilang, aduh baru sekarang tahu, coba dulu. Ya sekarang kasih tahu anak-anakmu itu. Tanggung jawab ada apa-apa dengan Tuhan. Gitu aja. Tuhan jamin after sale service-nya. Garansi seumur hidup. Ini ada masalah tinggal lapor.
Loh, daripadamu aku terima. Aku tidak pilih dewe. Aku berhak mengklaim asuransimu. Ya tuh garansimu tak klaim. Kalau pilih dewe, sorry ini barang BM. Sorry ini barang khusus untuk negara. Misalnya Amerika Latin ini. Misalnya HP-nya. Maaf, tidak bisa. Ya, distributornya seringkali tidak bisa nih di Indonesia. Gitu. Walaupun mereknya sama. Terus Tuhan bilang, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak. Saudara perhatikan ada 3 hal di situ. Emas, pakaian, dan minyak. Untuk melumasi matamu supaya kau dapat melihat. Saudara, minyak seringkali berbicara tentang urapan Roh Kudus. 1, benar-benar menghargakan firman Tuhan. 2, benar-benar melakukan firman Tuhan. 3, benar-benar dituntun Roh Kudus. Latihan mulai sekarang. Kalau tidak mau belajar dari sekarang, kapan bisa? Saudara, sudah berapa tahun kita jadi jemaat? Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Menghargakan firman? Tidak. Tuhan seringkali cuma jadi jongos. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Suruh ini, suruh itu. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang memerintah kita. Kita yang melakukan, kita lakukan, kita diupah. Itulah namanya hamba. Minta Tuhan, minta Tuhan. Tuhan bilang, kamu sudah lakukan apa? Ya aku anakmu. Sudah kerjakan apa? Ya pokok anak. Coba kita perhatikan kebenaran di sini. Tuhan bilang, kami kaya. Kami bisa dapatkan apapun. Kami mau lakukan apapun. Itu kami bisa realisasikan. Kami ingin apapun itu bisa kami beli dan lakukan. Kami bisa beli dan peroleh. I've got it made. Aku membuatnya semua terrealisasi yang aku inginkan. Tapi Tuhan bilang, kamu miskin, muta, belarat, dan telanjang. Kenapa mereka dianggap miskin? Karena mereka hanya punya materi. Mereka bisa melakukan kehendak mereka sendiri. Tapi melakukan kehendak Tuhan mereka tidak bisa. Jadi mereka sumber daya hanya duniawi. Sumber daya rohani tidak ada. Hati-hati saudara. Ujian orang kaya lebih berat dari ujian orang miskin. Ujian orang miskin hanya kekurangan. Besok makan apa? Besok bayar ini itu pakai apa? Tapi ujian orang kaya, ini harus dipakai apa? Lebih sulit. Ini untuk apa? Lebih sulit. Nah, Alkitab bilang, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bukan lewat nabi-nabi. Orang kaya sukar masuk surga. Bukan karena dia bisnis terus nipu. Bukan. Banyak diberi, banyak ditunjuk. I've got it made. Aku membuat semua bisa terrealisasi. Aku bisa dapatkan semua. Yang aku rencanakan bisa aku kerjakan semua. Yang aku inginkan bisa. Itu I've got it made. Singkat sekali kali kata itu, tapi dalam sekali artinya. Jadi, yuk sekarang. Tuhan bilang, kita harus menang dari hal-hal seperti ini. Tuhan bilang, orang-orang yang menang dari hal itu. Orang-orang yang berubah fokusnya bukan menilai secara jasmani, duniawi, materi. Tapi orang-orang yang menilai secara rohani, menurut firman Tuhan, menurut pandangan Roh Kudus. Saya bilang, nek dia klak ikan mati, dipanggang berapa reganya, goblok. Mending kalau 38 juta, belikan gurami sekian empang. Itu tiap hari panggang gurami. Betul? Ngapain ikan 1 ekor 38 juta? Nek dia per jam kebalik mati, piye apa jadinya? Saya tidak tahu. Ketika ketemu Tuhan bilang, berhenti. Cukup hobi ikan. Hah? Kok tahu dia? Dia Tuhan kasih tahu. Isinya bilang, betul Pak Hasan, kemarin baru beli 38 juta, rumah saya semua isinya akuarium. Nah, dia bilang, lah ini rumahku ya. Nah, istrinya mau apa? Kamu kan nikah, aku yang ngajak ke rumahku, bukan rumahmu, mau-mauku. Nah, I've got it made. Aku bisa buat semua yang aku mau. Makanya firman Tuhan itu bukan hanya untuk orang susah, orang kaya pun perlu firman. Selama ini kita cuma dengar, engkau yang susah akan ditolong, engkau yang kekurangan akan dicukupkan. Cuma hanya khotbah menyentuh orang miskin, tidak pernah menyentuh orang kaya. Padahal firman Tuhan itu orang super kaya pun perlu firman, orang super miskin pun perlu firman. Makanya saya sering saudara, ya, kalau sudah saudara percaya masalahmu tertolong, iman itu cuma untuk orang susah. Injil bukan untuk orang susah. Injil untuk semua orang. Betul? Tapi
Tapi selama ini yang cerita yang untuk susah toh. Saudara-saudara yang datang. Ingat Natal memberikan kita harapan. Jadi yang kaya terus dapat teguran apa? Nggak ada. Kalau di sini saudara lihat. Justru mereka ini yang kaya ditegur Tuhan. Kalau saya miskin berarti tidak ditegur malam ini. Ya ditegur tadi toh. Makanan di mejanya, makanan sakit hati, kekecewaan, kepahitan, betul, keputusasaan. Itu semua yang makanannya. Dan Tuhan bilang, aku mengetuk. Buka pintu, aku bikin pesta di hidupmu. Tuhan mau masuk. Tadi apa? Lewat firman yang kita hargakan. Bukan hanya janji. Pengajaran yang kita hargakan. Kita bayar harga ikut Tuhan. Kita taat bayar harga. Loh dulu saya enggak. Masih muda. Pacar saya segala suku bangsa. Buat saya bilang Tuhan. Saya lihat perempuan kalau ini anak Tuhan sama bukan anak Tuhan sama. Hidungnya sama turun ke bawah. Tidak ada kalau anak Tuhan naik ke atas. Sama semua. Iya semua sama. Rambutnya, bibirnya. Apa bedanya yang tidak Kristen sama Kristen? Sama saya bilang. Dia perempuan. Bukan berarti dia setengah laki. Itu enggak. Sudah. Terus saya jalan. Masih muda saya bilang tidak salah Tuhan. Saya tidak berzina. Saya cuma pacaran. Itu saya. Saudara, pendeta saya keras dari mimbar ngomong. Kalau kalian tidak berencana menikah, tidak boleh pacaran. Saya dalam hati, pendeta kolot. Teman dalam hati. Ya kita coba dulu. Pacaran dulu tidak cocok. Ya berarti tidak usah dilanjutkan. Kita cari yang cocok. Pacaran lagi, cari yang cocok. Masa kalau tidak rencana nikah tidak boleh pacaran, berarti pacaran langsung nikah? Apa itu saya bilang? Bertahun-tahun saudara, di sini saya tidak bisa terima khotbah pendeta saya. Maka kalau saudara liburan ke Bali, ya, pas hari ibadah mampir. Ya, di Jalan Teku Umar nomor 13. Itu gerejanya. Saya sekian tahun di situ. Pendeta itu khotbah tidak pernah ada kata berkat keluar dari mulutnya. Sementara sekarang kan pendeta cuma khotbah dibutuhkan karena dia menjanjikan berkat, pertolongan, terobosan. Itu tok dia enggak. Dia mengajar kebenaran. Tidak pernah satu kali dia ngomong berkat. Ya, mampir. Bagus. Kita lanjut. Minyak. Ketika kita hidup dengan Roh Kudus, mata kita akan melihat semuanya berbeda. Mata kita akan melihat masalah bukan hanya sebagai masalah. Bisa kita melihatnya sebagai ujian, sebagai alat memurnikan. Bisa kita melihatnya sebagai untuk melatih kesabaran kita. Berbeda. Akan berbeda sekali. Ya, jadi di sini kita mau belajar, saudara, tentang kekristenan yang Tuhan Yesus inginkan. Bukan sekedar saudara tabur besok terima pelipat gandaan. Saudara maju berikan dan 3 bulan akan dilipat gandakan. Apa itu? Bayar harga ketaatan. Kalau Tuhan bilang apa kerjakan walaupun tidak masuk akal. Kalau Tuhan suruh apa kerjakan walaupun rasanya berlawanan dengan maunya kita. Itu namanya membayar harga. Berilah dari aku emas yang murni. Bayar harga untuk menghargakan firman. Kita seringkali pengajaran tidak kita hargakan. Hanya janji Tuhan yang kita harapkan terus menerus. Ya, kita mau berubah. Kiranya Natal ini mendatangkan perubahan. Kiranya Natal ini mendatangkan mata yang dilumasi, melihat dengan cara yang berbeda. Melihat istri dengan pandangan yang berbeda. Melihat suami dengan pandangan yang berbeda. Yang dikehendaki oleh Tuhan. Perlu mata yang dilumasi dengan benar. Supaya melihat dengan benar. Betul? Halo? Ibadah selesai, kita mau berdoa. Kalau ada pernyataan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada kue di belakang. Ya, berarti tetap ada, kan? Ya, tidak ada pernyataan, ada kue. Halo, tetap ada, saudara. Baik, kita mau berdoa. Bapak, mungkin ada sesuatu yang kau ingin sampaikan.
Tuhan Yesus, mungkin ada sesuatu yang kau ingin nyatakan. Kalau tidak ada, hamba selesai. Ada yang kau ingin sampaikan buat umatmu? Terima kasih. Amin. Tidak ada yang saya disuruh sampaikan, tidak ada pernyataan yang saya disuruh ungkapkan. Ya, jadi ibadah sampai sini.